Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Hermawan dari kelas 12-6. Saya Davina Kristina Manulang dari kelas 12-6. Nama saya Brisya Feberlin dari 12-6. Perkenalkan, nama saya Rinjani Galuh Chandra Kirana dari 12-6. Saya Mira Putri Nasmi dari 12-6. Jadi pada hari ini kami akan mewawancarai beberapa anak-anak di lingkungan 12 SMA Negeri 12 untuk mengetahui apakah hak dan kewajiban di dalam sekolah ini sudah terlaksanakan dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Davina Kristina Manulang dari kelas 12-6. Nah, di sini aku udah bersama murid kelas 11 nih. Boleh perkenalkan diri dong? Nama aku Giovanni Dameli Sinaga dari kelas 11A. Oke. Aku mau nanya nih, pasti kamu tahu dong tentang hak dan kewajiban? Tahu dong, udah pasti. Oke. Kira-kira nih, Gio udah pernah melakukan hak belum? Sudah pasti udah. Oke. Kira-kira pernah nggak melanggar hak tersebut? Pernah dong. Oh, pernah ya. Karena kan kayak keteladoran kita kadang-kadang suka melupain juga. Misalnya nih, solusi agar tidak melanggar hak gimana? Menurut aku kita bisa lebih jujur, adil, lebih disiplin juga ketika kita dapetin hak sih. Oke. Kalau misalnya kewajiban, pernah nggak Gio udah melakukan kewajiban? Sudah dong melakukan kewajiban. Oke. Misalnya nih apa? Kalau misalkan kita jadi anak sekolah, nih sekarang, berarti kan kewajiban aku sebagai anak sekolah tuh harus belajar. Nah, aku sudah pasti dong belajar juga. Wih, bagus tuh. Kira-kira pernah nggak melanggar kewajiban di mana gitu? Melanggar udah pasti pernah. Misalnya di mana tuh? Kalau misalnya kita jadi anak di sekolah, di rumah, nah kita kan kadang suka nunda-nunda. Nah kadang-kadang tuh suka nggak jadi tuh kalau misalnya kita lagi ada tugas atau kayak lagi ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, kira-kira sekarang udah dikurangin belum? Kayak Sudah. Solusi misalnya untuk tidak melanggar kewajiban tersebut? Menurut aku kalau misalnya contoh tadi aku ngambil aku di sekolah, berarti kayak kita harus mematuhi peraturan atau norma-norma yang berlaku ada di sekolah sih. Itu menurut aku yang penting. Oke, makasih ya Gio untuk tentang hak dan kewajibannya. Sama. Dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Mira Putri Nasmi dari kelas 12-6. Di sini saya bersama dengan Aku Sofia Ramadhani dari kelas 11G. nama aku Valena Jaria dari kelas 11A. Nah, jadi di sini saya ingin mewawancara mereka tentang yang pertama itu ada hak dan kewajiban. Nah, untuk pertanyaan yang hak itu, yang pertama, sudahkah kalian melakukan hak? Sudahkah? Kamu sudah? Kalau dari aku juga sudah. Oke. Langsung ke Anda. Nah, yang kedua itu pernahkah kalian melanggar hak? Pernah sah? Enggak sih. Oke. Nah, yang ketiga itu solusinya agar tidak melanggar hak tuh gimana sih? Solusi dari aku selalu menghormati sama menghargai orang lain aja. Oke, kalau kamu? Kalau dari aku sebenarnya kurang lebih juga sama, cuman mungkin kayak kita juga buat memperbaiki diri juga. Oke. Nah, untuk yang pertanyaan di kewajiban itu ada, sudahkah kalian melakukan kewajiban? Sudah, Kak? Kalau kewajiban itu aku sudah, cuman terkadang aku suka melanggar. Oke. Yang kedua, pernahkah kalian melanggar kewajiban? Untuk kewajiban aku pernah tapi cuma udah sering Kak. Oke, kalau kamu? Kalau aku pernah terkadang. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, solusi agar nggak melanggar hak tuh kewajiban tuh gimana sih? Selalu fokus sama kewajiban, terus udah sih itu aja. Oke, Kalau dari aku, kita harus punya kesadaran diri karena kita juga punya kewajiban, jadi kita harus melakukan kewajibannya itu. Oke, makasih ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinjani Galuh Chandra Kirana. Saya dari kelas 12-6. Di sini saya ingin mewawancarai murid kelas 11 dengan nama saya Insana Fitriani dari kelas 11D. Nama saya Nisrina Putri Kalila dari kelas 11D. Jadi di sini saya akan mewawancarai mereka tentang hak dan kewajiban. Jadi pertanyaan pertama itu ada hak, yaitu sudahkah kalian melakukan hak? Sudah.
Sudah. Untuk yang kedua, pernahkah kalian melanggar hak? Kadang pernah. Kayaknya sih enggak ya, Kak. Untuk yang ketiga itu, solusi kalian agar tidak melanggar hak tuh gimana? Solusinya itu kita bisa mengetahui dulu kewajiban kita apa, baru kita melakukan hak itu, Kak. Kalau dari aku itu kita benar-benar ngelakuin kayak bisa juga ngelakuin kewajiban. Nah, dengan kita melakukan kewajiban kita jadi tahu hak orang-orang itu kayak gimana. Jadi kita juga bisa mendapatkan hak dan memberikan hak ke orang-orang. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir itu ada kewajiban. Yang pertama itu, sudahkah kalian melakukan kewajiban? Sudah. Sudah. Untuk yang kedua, pernahkah kalian melanggar kewajiban? Pernah. Pernah. Dan untuk yang terakhir, solusi kalian agar tidak melanggar kewajiban bagaimana? Solusinya kita harus tahu dulu kalau misalnya kita melanggar kewajiban itu kita ada konsekuensi apa, Kak. Kalau dari aku itu kalau balik lagi tadi ke hak, kalau emang kita mau mendapatkan hak yang kita harus dapetin itu kita harus ngelakuin kewajiban kita dulu, Kak. Oh, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Halo semuanya, nama saya Brisya Feberin dari kelas 12-6 dan di samping saya ada di kelas saya. Nama aku Aulia Widya Trisyani dari kelas 11A. Sekarang aku mau nanya tentang hak dan kewajiban. Nah, yang pertama itu, sudahkah melakukan hak? Kalau aku sih secara kehidupan aku sih udah, Kak. Nah, yang kedua itu ada pernahkah melanggar hak? Kayaknya kalau misalnya di jangka waktu yang panjang ini, aku tuh kayak pernah melakukan yang pelanggaran gitu sih. Yang ketiga, solusi agar tidak melanggar hak apa ya? Kalau misalnya aku solusinya biar kita tuh nggak melanggar hak tuh, kayak misalnya setelah kita melakukan sesuatu itu bisa kita evaluasi tentang apa yang kita lakukan. Jadi sih. Selanjutnya ada kewajiban. Yang pertama, sudahkah Anda melakukan kewajiban? Udah. Nah, pernahkah melanggar kewajiban? Jawabannya tetap sama sih, Kak. Kalau misalnya kewajiban kan pasti ada aja waktu yang misalnya nggak tentu atau waktu yang sekiranya bisa bolong-bolong, itu mungkin ada. Solusi agar tidak melanggar kewajiban apa? Kalau dari aku, kalau kewajiban itu beda dari yang hak. Kalau misalnya kewajiban itu biasanya aku buat kayak list di catatan biar yang aku kerjain itu nggak lupa atau nggak ketinggalan. Oke. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.